Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu calon-calon jamaah haji insyaallah taala, kajian manasik hari ini insyaallah mengenai al-aqidatu fil hajj, yang artinya nilai-nilai akidah di dalam prosesi manasik haji. Ada kata akidah, kemudian ada juga kata tauhid. Nah, tauhid itu sendiri bagian dari akidah. Semua keyakinan-keyakinan tentang Allah, keyakinan-keyakinan yang masuk dalam agama secara umum dinamakan dengan akidah. Nah, adapun keyakinan terkhusus dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik keesaan rububiyah atau keesaan uluhiyah atau keesaan asma wa sifat, itu dinamakan dengan tauhid. Jadi akidah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tauhid. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, minimal ada 5 nilai akidah selama kita menjalankan prosesi manasik haji tersebut. Sehingga di antara tujuan kita berhaji adalah mengokohkan 5 nilai akidah ini. Saya ulangi, kita berhaji salah satu tujuannya adalah untuk mengokohkan setidaknya 5 nilai akidah di dalam haji tersebut. Baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah al-istislamu lillah. Nilai akidah pertama dalam prosesi haji adalah istislam, yaitu sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dengan 2 pengertian. Yang pertama, pasrah terhadap semua syariat. Syariat itu ada 2, perintah, yang kedua adalah larangan.
Maka istislam ataupun pasrah yang pertama, pasrahlah terhadap syariat. Pasrah terhadap semua perintah-perintah Allah. Kemudian pasrah terhadap semua larangan-larangan Allah. Ini namanya istislam terhadap syariat. Istislam yang kedua adalah istislam terhadap kauniyah. Artinya adalah sikap pasrah terhadap semua peristiwa-peristiwa takdir. Saya sakit, dagangan saya rugi, tiba-tiba saya dibully. Semua peristiwa-peristiwa yang dinamakan dengan takdir, dinamakan juga dengan kauniyah, dan sikap kita terhadap peristiwa-peristiwa kauniyah alias takdir itu adalah bersikap pasrah. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia yang paling lentur terhadap semua keadaan-keadaan hidup hanya orang-orang yang beriman. Lentur sekali orang-orang yang beriman terhadap semua kondisi-kondisi. Mau tersenyum, ayo. Mau menangis, saya siap. Perdagangan untung, oke. Perdagangan rugi, saya pun tidak gentar. Akan berhadapan dengan kemudahan, saya bahagia. Berhadapan dengan kesulitan, saya pun tetap lapang dada. Anda tidak akan temukan manusia selentur orang-orang beriman menghadapi segala keadaan. Apa yang diberikan keimanan kepada orang-orang beriman sehingga mereka lentur dengan semua keadaan? Jawabannya istislam. Jawabannya sikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudahan ini datang dari Allah, tapi kesulitan ini juga dengan izinnya Allah. Sehat ini rahmatnya Allah, sakit ini hikmahnya Allah. Saya tersenyum, keputusan Allah Azza wa Jalla. Saya menangis, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman sangat sadar, tidak satu debu pun bergerak di muka bumi ini, melainkan semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dalam surat An-Na'am Allah berfirman, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Segala kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Semua kejadian di muka bumi, di darat dan di lautan, semuanya Allah tahu. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak satu daun pun jatuh melainkan Allah tahu. Berapa biji dan buah yang jatuh di tengah malam, Allah tahu. Berapa buah-buahan yang mentah, berapa yang sudah masak, semuanya Allah tahu. Coba bayangkan ilmunya Allah ini.
Satu lembar daun, tidak satu lembar daun pun tak jatuh, melainkan Allah tahu berapa lembar daun yang jatuh dan di mana jatuhnya. Allah tahu. Berapa buah dan bijian yang jatuh di malam hari, kemana jatuhnya, siapa yang ngambil, Allah tahu. Berapa saat ini buah-buahan yang matang, berapa yang masih mentah, semuanya Allah tahu. Itu dalam surat Al-An'am. Surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apapun yang masuk dalam perut bumi, Allah tahu. Berapa jenazah yang hari ini masuk perut bumi? Berapa benih-benih yang oleh petani dimasukkan, ditanam di perut bumi? Berapa pancang-pancang bumi yang oleh mereka teknik sipil dimasukkan perut bumi? Semuanya Allah tahu. Wa ma yakhruju minha. Apa saja yang keluar dari perut bumi dan berapa, Allah tahu. Biji-biji yang keluar dari perut bumi lalu tumbuh, Allah tahu. Tambang-tambang yang digali dari perut bumi lalu keluar, semuanya Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama. Apa saja yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Apa saja yang naik ke langit, semuanya Allah tahu. Jamaah sekalian, orang-orang beriman itu sangat siap dengan segala keadaan. Kenapa? Mereka tahu semua keadaan ini Allah Maha tahu. Allah tahu dengan ilmunya yang semuanya tahu, berarti tidak ada yang salah. Semua peristiwa dengan ilmunya Allah berarti tidak ada peristiwa yang salah. Tidak ada peristiwa yang tidak tepat. Makanya orang-orang yang beriman sangat siap dengan segala keadaan. Karena mereka tahu semua keadaan dikendalikan oleh Allah dengan ilmunya yang tidak mungkin salah. Semua keadaan diputuskan oleh Allah dengan hikmahnya Allah yang tidak mungkin salah. Keputusan Allah yang akhirnya menjadi kenyataan hidup Anda, bukankah itu ilmunya Allah yang gak mungkin salah? Baik. Keputusan Allah yang akhirnya menjadi kenyataan hidup Anda, bukankah itu kebijaksanaan Allah yang 100% benar? Iya. Kalau begitu, di mana tempatnya Anda kecewa dengan keadaan hidup Anda? Di mana? Di mana Anda letakkan kekecewaan itu? Letaknya kekecewaan itu satu-satunya adalah di dalam kebodohan kita. Jamaah sekalian, bahwa Anda mengetahui Allah Maha Alim, Maha Tahu, Hakim, Maha Bijaksana. Allah Maha Tahu berarti tidak ada keputusan Allah yang salah. Hakim, Allah Maha Bijaksana berarti tidak ada yang tidak tepat. Baik. Puncaknya orang-orang yang istislam, orang-orang yang pasrah, puncaknya adalah ridho. Puncaknya adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho itu puas. Jemaah sekalian, orang-orang beriman, setelah Allah putuskan sesuatu untuk mereka, tanyakanlah orang beriman, mereka gak akan mencari keputusan lain. Orang-orang yang ridho, sekali lagi, mereka tidak akan mencari pilihan. Kalau Allah sudah pilihkan sesuatu untuk mereka, kematian misalnya,
Allah pilihkan kematian itu untuk menjadi satu kenyataan. Apakah orang beriman mencari pilihan lain? Enggak. Kalau Allah sudah milih, mereka tidak mau cari pilihan lain lagi. Mereka puas dengan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pilihan Allah sudah nyata, sebelum pilihan Allah itu datang, orang-orang yang beriman menyampaikan pilihan mereka kepada Allah, tapi dengan bahasa pasrah, bukan dengan bahasa dikte. Orang-orang yang beriman, sebelum datang keputusan Allah, mereka sampaikan ingin dan pilihan mereka kepada Allah, tapi menggunakan bahasa pasrah, bukan dengan bahasa dikte. Ya Allah, berikanlah aku pekerjaan ini kalau memang ini kebaikan untuk. Ya Allah, berikanlah keuntungan dalam pekerjaan ini kalau memang ini kebaikan untuk. Orang beriman tidak pernah meminta dunia dengan bahasa dikte. Ya Allah, berikan aku pekerjaan ini. Oh, tidak. Bapak Ibu, bedakan antara dua permintaan. Pertama, ketika Anda meminta akhirat, Anda tak perlu menggunakan bahasa pasrah. Ya Allah, berikanlah aku tahajud malam ini. Ya Allah, berikanlah aku hati yang dermawan. Ya Allah, berikanlah aku lisan yang selalu basah dengan namamu. Semua permintaan akhirat jangan menggunakan pasrah. Karena semuanya kebaikan. Namun semua permintaan dunia, Anda minta uang, Anda minta rezeki, Anda minta pekerjaan, semua permintaan duniawi, permintaan sesuatu yang bermata dua. Uang bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Jabatan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Maka apabila permintaan Anda adalah permintaan duniawi, gunakan bahasa pasrah. Ya Allah, berikan aku pekerjaan ini kalau memang ini kebaikan untuk duniaku dan akhirat. Ya Allah, berikan aku peluang ini kalau memang ini kebaikan untuk duniaku dan akhirat. Ini namanya bahasa pasrah. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada fulan kalau itulah yang terbaik untuk agama dan untuk akhirat, untuk dunia dan untuk akhirat. Renungkan jamaah sekalian, kalau dari awal Anda minta dunia dengan bahasa pasrah, begitu keputusannya Allah datang, mau keputusan ini baik, mau keputusan ini buruk, keputusan sesuai ingin, tidak sesuai ingin, Anda sudah siap dari kemarin. Kemarin Anda minta kesehatan, tapi dengan bahasa pasrah. Akhirnya hari ini terjadi kematian. Anda siap. Anda tidak minta kesehatan itu dengan bahasa dikte. Anda minta kesehatan itu dengan bahasa pasrah. Sehingga ketika hari ini Allah tidak memberikan sehat, malah Allah memberikan kematian, Anda sangat siap. Dari kemarin Anda meminta dengan bahasa pasrah. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, di mana nilai istislam dan kepasrahan di dalam haji? Pertama jemaah sekalian, ayat 128 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah. Apa doa mereka? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimain lak. Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan anakku Ismail, dua sosok yang selalu pasrah kepada. Dua sosok yang selalu pasrah kepada. Anda lihat betapa pasrahnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam kepada Allah. Sehingga ketika Allah menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih langsung Ismail, Ibrahim tidak keberatan, Ismail pun menerima. Tidak ada yang keberatan. Pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu pasrah kepada Allah. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Jadikan pula keturunan-keturunan kami orang-orang yang juga selalu pasrah kepada Allah. Wa arina manasikana. Perlihatkan kepada kami manasik. Wa tub alaina, berikan kami taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Perhatikan dalam ayat ini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepasrahan, hubungannya dengan manasik. Manasik ini berat, tapi sangat ringan bagi orang yang pasrah. Manasik ini sejumlah kesulitan, tapi ternikmati oleh orang-orang yang pasrah. Mau makan susah, mau ke kamar mandi susah, berjalan pun suka desak-desakan. Jangan berpikir orang beriman menderita dengan situasi itu. Orang beriman itu isinya hati mereka pasrah. Isinya hati mereka adalah istislam. Sehingga keadaan seburuk apapun mereka siap. Besok kalau Anda sudah protes, waduh ini tawaf kenapa sempit begini, kenapa sesak begini, saya terdorong, saya terinjak. Protes Anda ini menunjukkan hati Anda kosong, tidak ada jiwa istislam. Maka ayat 128 dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta istislam, kepasrahan. Dalam hal apa? Wa arina manasikan. Beliau meminta istislam, kepasrahan dalam hal manasik. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Manasik ini boleh jadi lama, tapi sebentar kalau Anda seorang yang istislam. Manasik ini boleh jadi letih, tapi akan ternikmati bagi orang-orang yang istislam. Manasik ini serangkaian kesulitan-kesulitan, tapi menjadi ringan bagi orang-orang yang istislam. Jadi kekuatan kita itu di hati ini. Seberat-beratnya manasik di depan mata, kalau hati ini istislam, manasik yang berat ini nggak jadi soal. Saya sudah katakan tadi, orang-orang yang hatinya istislam itu lentur. Mau senang ayo, mau menderita pun saya siap. Mau senyum ayo, mau menangis pun saya oke. Itu orang yang istislam, jemaah sekalian. Orang yang istislam itu tidak ada kata protes. Tidak ada kata protes. Ingat ya, protes Anda atas satu keadaan dari Allah menandakan Anda tidak punya kesabaran. Saya kadang-kadang Bapak Ibu berpikir, semua kisah-kisah Al-Quran itu kisah-kisah kita sendiri, tapi dengan versi yang berbeda. Seandainya kisah Nabi Yusuf itu tidak update untuk saya, tidak mungkin harus dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi, kalau Anda renungkan,
Semua kisah-kisah Al-Quran adalah kisah Anda sendiri walaupun tidak utuh. Baik, saya berikan Anda kisah paling gampang. Ini soal pasrah, soal tidak boleh protes, soal sabar. Kisah antara Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Nabi Musa menawarkan diri jadi murid. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Musa mengatakan, saya ingin membersamai kamu, tetapi ajari saya. Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak punya kesabaran untuk bersama dengan aku. Kamu gak punya kesabaran untuk mengikuti aku. Nabi Musa berjanji, saya berjanji sabar. Anda tahu sabar yang dimaksud? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditha laka minhu dzikra. Musa, kalau merasa punya kesabaran untuk mendampingiku, kalau begitu jangan protes. Sabarmu wahai Musa bahwa kamu jangan protes, itulah sabar. Akhirnya perjalanan pun dimulai. Terjadilah peristiwa pertama. Nabi Khidir alaihissalam melobangi kapal. Keburukan atau kebaikan? Jelas keburukan. Ternyata Nabi Musa nggak siap. Nabi Musa protes. Nabi Musa mengatakan, apakah kapal ini kamu lobangi? Litughriqa ahlaha, nanti semua orang akan tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra, perbuatanmu ini perbuatan yang sangat jahat. Proteslah Nabi Musa. Atas sikap protes itu Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terbukti kamu gak bisa sabar. Musa mengatakan, la tu'akhirni bima nasit wa la tu'inni min amri usra. Wahai Khidir, saya benar-benar hilang. Tolong jangan saya dihukum. Izinkan saya untuk tetap bersama. Akhirnya terjadi peristiwa kedua yang jauh lebih luar biasa. Beberapa orang anak kecil, kisaran usia 9 tahun, sedang bercanda, sedang bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil batu besar dan menghantamkannya ke kepala salah seorang anak sampai pecah dan mati di tempat. Oh, makin tak kuat Nabi Musa. Aqatalta nafsan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu membunuh, padahal ini bukan pembunuh. Kamu ini orang yang sangat keji. Akhirnya Khidir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terbukti kamu kembali protes, yang menunjukkan kamu gak punya kesabaran. Begitu juga dengan peristiwa yang ketiga. Jamaah sekalian, Anda tahu gak musibah Anda kenapa dinamakan musibah? Karena Anda gak ngerti musibah ini. Saat yang sama Anda gak boleh bertanya kenapa. Saya udah bawa berobat, menjumpai dokter spesialis di rumah sakit yang bagus, ujung-ujungnya wafat juga. Anda nggak ngerti kan? Ketidakmengertian ini nggak ada jawabannya, dan Anda nggak boleh protes. Itu makanya dinamakan musibah. Seandainya terjadi kematian, lalu Allah memberikan Anda konferensi pers. Kematian ini terjadi A, B, C, dan hikmahnya A, B, C. Allah jelaskan.
nggak musibah lagi namanya. Musibah itu adalah bahwa Anda berhadapan dengan peristiwa yang Anda nggak ngerti sama sekali kenapa terjadi. Di saat yang sama Anda nggak bisa protes. Mau protes ke siapa? Maka dinamakanlah dengan musibah. Saya kira Bapak dan Ibu, termasuk saya, kita dalam berhadapan keadaan buruk selalu ataupun sering seperti Nabi Musa. Terjadi keadaan buruk kenapa? Keadaan buruk kenapa? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada pembicaraan kita, bahwa nilai akidah pertama dalam berhaji adalah nilai istislam. Anda pasrah, Anda sabar, bahkan Anda ridho. Ibadah haji besok itu berat kalau Anda nggak istislam. Ibadah haji besok itu penuh dengan protes-protes Anda. Mungkin kalau dibukukan bisa 5 jilid protes Anda selama prosesi haji ini, kalau Anda tidak istislam. Orang yang nggak pasrah itu kan pikirannya isinya cuma protes. Padahal Anda tahu nggak? Makin Anda protes, makin Anda menyakiti diri sendiri. Makin Anda pasrah, makin Anda melapangkan hati Anda sendiri. Kecuali kalau persoalan-persoalan antara Anda dengan saya, silakan protes. Tetapi ada persoalan, ada peristiwa yang murni dari Allah, bahwa jamaah ini kok ramai sekali, bahwa kita kok harus antri lama sekali. Ini bukan maunya Anda, bukan maunya saya, bukan maunya Saudi. Ini murni dari Allah. Bedakannya, peristiwa yang murni dari Allah, Anda nggak punya pilihan kecuali istislam, kecuali pasrah. Tapi kalau keadaan buruk itu karena kecerobohan seseorang, kewajiban Anda adalah nahi mungkar, dan Anda wajib bisa membedakan dua hal. Ya Allah, berdoalah kepada Allah, ya Allah, nampakkan aku, berikan aku kebijakan untuk bisa mengetahui mana peristiwa yang bisa dirubah dan mana peristiwa yang nggak bisa dirubah, lalu berikan aku pasrah. Kadang-kadang kita nggak bisa menempatkan sikap dengan baik. Protes kita tempatkan pada takdir, padahal mestinya pasrah. Kalau mau protes itu namanya nahi mungkar terhadap sikap saya yang salah. Tapi kalau segala yang murni dari Allah Azza wa Jalla, tugas Anda adalah pasrah. Baik. Bagian lain dari sikap pasrah dalam haji, ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, Umar berkata, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, ma qabbaltuka." Sewaktu Umar radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Wahai batu, aku tahu engkau batu. Kau tidak membahayakan dan kau tidak menguntungkan. Kau tidak bisa memberi manfaat, kau pun tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya Nabi tidak menciummu, aku pun tidak akan mencium." Umar radhiyallahu anhu ingin mengatakan logisnya batu ini tidak usah dicium. Batu ini gak bisa ngasih saya manfaat. Batu ini gak bisa ngasih saya mudarat. Logisnya batu ini tidak usah dicium. Masalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, maka perhitungan logis tadi buang jauh-jauh.
Nggak logis, memang nggak logis. Tapi Nabi mencium. Ketika Nabi udah mencium, berarti ini adalah aturan. Tugas Anda, buang logika Anda dan ambil sikap pasrah. Agama ini adalah sikap pasrah. Nah, betapa pentingnya sikap pasrah, baik terhadap syariat Allah ataupun terhadap kenyataan-kenyataan hidup. Makanya sikap pasrah ini diupdate pagi dan sore hari ketika Anda mengatakan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho Allah. Aku ridho Allah Rabba dalam segala rububiyahnya. Aku ridho Islam dengan segala aturan-aturan. Aku ridho Nabi dengan segala sunnah-sunnah. Ini 3 ridho. 3 ridho ini kemudian diistilahkan ulama kita dengan usul talatah atau talatah usul. Ridho kepada Allah Rabba secara rububiyah. Ridho kepada Islam setiap perintah dan larangannya. Ridho terhadap Nabi dengan segala sunnah-sunnah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini nilai akidah yang pertama, yaitu istislam, bersikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai akidah yang kedua dalam hati adalah nilai tauhid. Nilai tauhid. Jamaah sekalian, kalau Anda ingin melihat tauhidnya Allah, esanya Allah, renungkan 4 hal. Lihat 4 hal berikut ini, Anda akan melihat tauhidnya Allah. Yang pertama dan nomor 2, lihatlah nama Allah Al-Awwal wal-Akhir. Nomor 1 dan nomor 2, lihatlah nama Allah Al-Awwal wal-Akhir. Allah Maha Awal, Allah Maha Akhir. Lihat maha awalnya Allah, Anda akan melihat tauhid. Awalnya saya adalah kelahiran. Kelahiran saya ada ayah, ada ibu. Berarti kelahiran saya tidak ada nilai tauhidnya. Awalnya binatang-binatang kelahiran juga. Ada induknya, ada juga jantannya. Berarti awalnya binatang tidak memiliki nilai tauhid. Bagaimana dengan awalnya Allah? Awalnya Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak, Allah enggak diperanakkan. Maka kalau Anda melihat awalnya Allah, tidak ada ayah, tidak ada ibu, di awalnya Allah ini Anda akan melihat tauhid. Lihat tauhidnya Allah nomor 2 pada nama Allah Al-Akhir. Allah Maha Akhir. Suatu hari Anda akan berakhir. Saat Anda berakhir masih banyak yang sisa. Anda berakhir, anak Anda 5 orang sisa, cucu Anda 12 sisa, istri Anda berapa orang? 1 sisa juga. Anda pergi yang sisa masih banyak, berarti akhir Anda ini tidak ada nilai tauhidnya. Tapi bagaimana dengan akhirnya Allah? Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Langit dan isinya akan hancur dan hilang.
Bumi dengan segala isinya akan hancur dan hilang. Siapa yang tersisa? Yang tersisa Allah. Apakah ada selain Allah yang sisa? Tidak ada. Lihatlah akhirnya Allah, Anda akan melihat tauhid. Nomor 3, lihatlah tauhidnya Allah pada nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Artinya Allah Maha tidak butuh. Ibu bapak, berapapun nama dan sifat Allah, di dalamnya tidak ada butuh. Nih, saya melihat itu sifat saya. Agar saya melihat, saya butuh cahaya. Saya butuh jarak yang dekat. Saya butuh bendanya harus benda kasar. Saya butuh mata saya sehat. Saya butuh saya bangun. Untuk melihat saya butuh. Di dalam melihat saya tidak punya nilai tauhid. Saya tak bisa melihat menunggal. Saya butuh 1, 2, 3, 4, 5. Baru saya bisa melihat. Tapi Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Maha melihat, butuhkah Allah cahaya? Tidak. Butuhkah Allah jarak dekat? Tidak. Butuhkah Allah bendanya benda kasar? Tidak. Butuhkah Allah mata yang sehat? Tidak. Allah melihat. Sifatnya Allah melihat. Tapi apakah ada butuh dalam melihatnya Allah? Tidak. Berarti Allah melihat dengan keesaan. Mendengar sifat Anda, tapi Anda tidak mendengar dengan tauhid. Karena di dalam mendengar Anda butuh. Untuk mendengar Anda butuh suara. Untuk mendengar Anda butuh jarak yang dekat. Untuk mendengar Anda butuh telinga yang sehat. Untuk mendengar Anda butuh bahasa tertentu. Betapa pendengaran Anda ini terbatas. Terbatas pendengaran Anda. Terbatas ada suara. Terbatas jaraknya harus dekat. Terbatas bahasanya tertentu. Terbatas telinganya harus sehat. Tapi Allah mendengar tanpa ada butuh. Mendengarnya Allah tidak butuh suara. Mendengarnya Allah tidak butuh jarak. Mendengarnya Allah tidak butuh telinga. Mendengarnya Allah tidak butuh apa-apa. Berarti Allah mendengar dengan kemahaesaannya. Ada 2 orang laki-laki, suku Bani Sakif, artinya mereka orang Taif. 2 orang laki-laki ini bincang-bincang di samping Ka'bah. Yang satu berkata, ini kita bincang-bincang, Allah dengar gak sih obrolan kita? Kawannya jawab, ya kalau suara kencang Allah dengar. Tapi kalau cuma bisik-bisik Allah pasti gak dengar. Subhanallah. Orang ini belum titik, tiba-tiba ayat telah sampai kepada Nabi. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lam katsiran mimma ta'malun. Allah berfirman, adakah rahasia antara kalian dengan pendengaran kalian? Tidak ada. Adakah rahasia antara kalian dengan mata kalian? Tidak ada. Adakah rahasia antara kalian dengan kulit kalian? Tidak ada. Gak ada jarak kalian dengan mata, telinga, dan kulit. Maka gak ada rahasia kalian dengan mata, telinga, dan kulit.
tapi lebih tidak ada lagi rahasia antara kalian dengan aku. Aku lebih dekat dengan kalian dibandingkan urat leher kalian. Baik, jadi ini nomor 3. Kalau Anda ingin melihat tauhidnya Allah, lihatlah bahwa Allah di setiap sifat-sifatnya tidak ada butuh. Allah Al-Alim Maha Tahu. Apakah Allah butuh sesuatu untuk tahu? Tidak. Allah tidak butuh guru untuk tahu. Allah tidak butuh buku untuk tahu. Allah tidak butuh kecerdasan untuk tahu. Ilmunya Allah, ilmu dengan ketauhidan. Sehingga di dalam ilmu Allah itu tidak ada butuh sama sekali. Tapi ilmu Anda butuh guru, ilmu Anda butuh buku, ilmu Anda butuh menulis, ilmu Anda butuh kecerdasan. Semua butuh-butuh ini menunjukkan keterbatasan. Tidak ada guru, Anda nggak bisa jadi pintar. Ilmu Anda terbatas adanya guru, terbatas adanya buku, terbatas adanya tulisan dan lain-lain. Baik, ini nomor 3. Lihat esanya Allah pada nama Allah Al-Ghani, bahwa Allah tidak butuh. Di setiap sifatnya Allah tidak ada butuh. Itu keesaan Allah yang ketiga. Keesaan Allah yang keempat, bahwa Allah itu tiada saingan. Allah berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Enggak ada satupun yang sama alias yang bisa nyaingin Allah. Bapak Ibu, nih, sekaya-kayanya manusia bisa disaingi. Sekuat-kuatnya manusia bisa disaingi. Sepintar-pintarnya manusia bisa disaingi. Kenapa Anda bisa disaingi? Karena Anda tidak memiliki sifat tauhid. Tapi Allah Azza wa Jalla, bisakah Allah disaingi? Gak bisa sama sekali. Kekayaan Allah bisa disaingi? Tidak. Kekuatan Allah bisa disaingi? Tidak. Ilmu Allah bisa disaingi? Tidak. Di semua sifat Allah tidak bisa disaingi. Kenapa Allah tidak bisa disaingi? Karena Allah tauhid. Karena Allah tauhid, sehingga tidak ada saingan bagi Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, ini 4. Kalau Anda ingin melihat tauhidnya Allah, lihatlah maha awalnya Allah. Anda akan melihat tauhid. Lihat maha akhirnya Allah. Anda akan melihat tauhid. Lihat Ghani, bahwa Allah tidak butuh apapun. Itu adalah tauhid. Lihat bahwa tak ada yang bisa menyaingi Allah. Itu adalah tauhidnya Allah. Dan ingat, tauhid ini adalah nilai akidah kedua dalam haji. Besok selesai haji sampai di Indonesia, ke dukun lagi. Oh, haji gagal. Ini haji gagal. Tujuan Anda berhaji untuk mendapatkan nilai akidah yang kedua, yaitu tauhid. Pulang haji masih ke dukun. Pulang haji masih percaya orang pintar. Kenapa peramal itu namanya orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Orang pintar dari mana? Sekolah nggak pernah. Jangankan gelar S3, gelar S1 pun dia nggak ada. Orang pintar namanya. Karena yang datang adalah orang yang gagal paham. Jadi ingat jemaah sekalian, tujuan Anda berhaji untuk mengambil akidah yang pertama, istislam. Tujuan Anda berhaji untuk mengambil nilai akidah yang kedua adalah tauhid. Pertanyaan, mana nilai tauhid dalam haji? Anda bisa lihat dalam surat Al-Hajj ayat 26. Allah berfirman,
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Ketika Allah Azza wa Jalla amanahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah, Allah berfirman, "La tusyrik bi syai'a." Jangan ada syirikmu kepada Allah walau sedikit pun. Antara Anda dengan Allah jangan ada syirik. Antara Anda dengan Allah jangan ada pihak ketiga. Jangan ada pihak ketiga. Baik jemaah sekalian, antara Anda dengan Allah ada dua perkara. Pertama, antara Anda dengan Allah ada rububiyah. Nomor dua, antara Anda dengan Allah ada uluhiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah, semua keinginan Anda kepada Allah dinamakan rububiyah. Sehat Anda, selamat Anda, anak-anak Anda saleh, perdagangan Anda maju, semua keinginan Anda kepada Allah dinamakan rububiyah. Semua keinginan Allah untuk Anda dinamakan uluhiyah. Allah ingin Anda salat, Allah berfirman, "Wa aqimus shalah." Allah ingin Anda zakat, Allah berfirman, "Wa atuz zakah." Allah ingin Anda haji, Allah berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrah." Semua keinginan Allah untuk Anda dinamakan uluhiyah. Semua keinginan Anda untuk Allah dinamakan rububiyah. Ini dua hubungan. Hubungan dengan Allah adalah hubungan rububiyah. Ini nomor satu. Hubungan kedua dengan Allah adalah hubungan uluhiyah. Ingat, di dalam dua hubungan ini pastikan Allah esa. Di dalam dua hubungan ini pastikan tidak ada pihak ketiga. Dalam hubungan rububiyah Anda ingin rezeki, esakan Allah dalam keinginan rezeki tersebut. Ya Allah, berikan aku rezeki. Anda ingin keselamatan, esakan Allah dalam keinginan Anda untuk selamat. Anda ingin anak-anak saleh, esakan Allah dalam keinginan Anda agar anak-anak saleh. Semua keinginan Anda untuk Allah dinamakan rububiyah. Pastikan di setiap keinginan-keinginan tersebut tauhid. Saya ingin uang. Itu rububiyahnya Allah. Tapi tiba-tiba Anda mintanya ke dukun. Kenapa ada pihak lain dalam hubungan Anda dengan Allah? Bukankah rububiyah ini hubungan Anda dengan Allah? Kenapa ada pihak lain? Baik. Sujud itu uluhiyah. Itu keinginan Allah untuk Anda. Ini uluhiyah, itu adalah keinginan Allah untuk Anda. Pastikan bahwa sujud itu di atas tauhid. Jangan sujud kepada selain Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lilladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara bukti kuasanya Allah, lihatlah siang, lihatlah malam. Itulah kuasanya Allah. Bapak Ibu, Anda tahu yang dimaksud kuasa? Kuasa itu
kemampuan Allah yang nggak bisa dicontoh sama sekali. Sekecil-kecilnya Allah bikin semut, tapi tidak ada yang bisa contoh. Itu dinamakan kekuasaan. Sebesar-besarnya pesawat buatan Amerika, tapi bisa dicontoh, bukan kekuasaan. Maka Allah berfirman, lihat kuasaku siang malam, itu kekuasaan Allah. Mau tahu kekuasaan Allah, lihat matahari dan bulan. Kemudian Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Matahari itu kuasaku, bulan itu kuasaku. Jangan sujud kepada bulan, matahari, tapi sujudlah kepada yang membuat matahari dan bulan itu. Itu Allah Azza wa Jalla. Baik. Nilai tauhid kedua dalam haji, ketika Anda melakukan salat sunat tawaf, bukankah rakaat pertama Anda baca apa? Saya tidak dengar. Jawab dulu biar saya tahu Anda paham. Jangan Anda udah tidur, biar kita dulu lah. Rakaat pertama salat sunat tawaf Anda baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua apa? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, tauhid terbingkai dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian awal la ilaha, bagian akhir illallah. Apa tafsir la ilaha? Beliau mengatakan, la ilaha tafsirnya adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun secara utuh tafsir la ilaha illallah. Apa tafsirnya? Syukur Islam mengatakan illallah tafsirnya adalah Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai akhir. Inilah tafsir illallah. Itu tafsir illallah. Maka nilai tauhid di dalam haji nomor 2 terletak pada ayat yang dipilihkan untuk Anda bacakan dalam salat sunat tawaf. Ayat yang dipilihkan untuk Anda bacakan dalam salat sunat tawaf, Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua. Kenapa? Gabungan Al-Kafirun dan Ikhlas itulah la ilaha illallah. Jemaah sekalian, nilai tauhid yang ketiga di dalam haji, ketika Anda sampai ke puncak Safa, lalu Anda sampai di puncak Marwah, Anda dianjurkan untuk ikrarkan tauhidnya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Nomor 2, la ilaha illallah. Sampai akhir. Anda di puncak Safa, Anda di puncak Marwah, diharuskan untuk kembali ikrarkan tauhid itu. La ilaha illallah, itu sudah tauhid. Sambung lagi la syarikalah,
itu pun tauhid. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor 2, la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah itu tauhid, wahdah itu tauhid, anjaza wa'dah bukti tauhid, wa nasara abada bukti tauhid, wa hazama al-ahzaba wahdah bukti tauhid. Jamaah sekalian yang saya hormati, nilai tauhid berikutnya dalam haji, sewaktu Anda sedang wukuf di Arafah, sebanyak-banyaknya zikir hanya satu yang harus Anda ucapkan. Subhanallah wa bihamdi bukan. Alhamdulillah bukan. Allahu Akbar bukan. Satu-satunya zikir Anda di hari Arafah, hari terbaik dari 360 hari dalam setahun, zikir terbaik Anda adalah tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nilai tauhid berikutnya di dalam haji, bukankah Anda terus-menerus bertalbiyah menyebutkan tauhid itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tujuan haji yang pertama, ambil sikap istislam dari haji. Tujuan haji yang kedua, ambil tauhid dari haji. Sekembalinya haji, sewaktu haji, mestinya jiwa Anda penuh dengan istislam, kepasrahan kepada Allah. Sewaktu haji, sesudah haji, semestinya hati Anda pun hanya terisi dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, nilai akidah yang ketiga dalam haji. Akidah yang ketiga dalam haji adalah ta'zim asy-sya'air wal hurumat. Mengagungkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah. Mengagungkan semua ajaran Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, garis bawahi betul kata mengagungkan. Semua ibadah tujuan utamanya adalah mengagungkan Allah. Salat tujuan utamanya mengagungkan Allah. Bukankah panggilan salat itu dengan menyampaikan agungnya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Jadi semua ibadah dalam agama kita tujuannya adalah mengagungkan Allah. Anda pergi salat, pakai kain sarung asal selip, nggak rapi. Bajunya pakai kaos gratisan dari partai. Tulisannya Anda jual saya beli. Nggak ada peci, rambut Anda acak-acakan. Pertanyaan, dari penampilan ini, inikah bahasa mengagungkan Allah? Bukan, Anda nggak mengagungkan Allah. Dari model rambut nggak mengagungkan Allah. Baju Anda nggak menunjukkan mengagungkan Allah. Belum lagi cara Anda menggunakan kain sarung juga tidak menunjukkan pengagungan kepada Allah. Tiba-tiba Anda mulai salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gak nampak Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa Anda mengagungkan Allah? Anda mengagungkan Allah gak sih gitu ya? Sambil baca Fatihah, sambil ngorek-ngorek kuping. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sebelum sholat kenapa nggak diselesaikan semuanya? Ini saatnya Anda mengagungkan Allah. Layak nggak Anda melakukan itu semua? Begitu sholat jamaah sekalian, sholat 2 rakaat muat 8 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba aja muat depan mertua. Muat di depan Bapak Presiden Prabowo, Anda berani? Mana Anda berani? Kehormatan seorang presiden membuat Anda tak berani. Kenapa di depan Allah sangat berani? Oleh sebab itu jemaah sekalian, saat Anda menghadap Allah dalam sholat, kain celana yang Anda pakai ini menunjukkan Anda mengagungkan atau tidak. Baju yang Anda pakai menunjukkan Anda mengagungkan atau tidak. Cara Anda membacakan zikir salat menunjukkan Anda mengagungkan atau tidak. Jamaah sekalian, saya ingin katakan jamaah sekalian ya. Nikmat terbesar Allah ajarkan kita ibadah. Seandainya tidak ada ibadah, nggak akan ada hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat orang kafir. Lihat orang kafir itu tidak ada hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Lihat orang munafik, hubungan mereka dengan Allah lemah sekali. Tapi Anda orang yang beriman, sepertiga terakhir malam, Anda sudah berhubungan dengan Allah. Subuh berkumandang, Anda berhubungan dengan Allah. Selesai subuh Anda membacakan zikir, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, tidak ada makhluk ciptaan Allah sesempurna manusia beribadah. Tidak ada makhluk ciptaan Allah sesempurna manusia menjalankan ibadah. Anda lebih sempurna menjalankan ibadah dibandingkan malaikat sekalipun. Perhatikan lahiriah Anda, perhatikan batiniah Anda, semuanya sempurna untuk ibadah. Perhatikan lahiriah Anda jamaah sekalian, semua organ tubuh Anda memiliki fungsi ibadah. Mata ada fungsi ibadahnya, telinga ada ibadahnya, lidah ada ibadahnya, rambut ibadahnya tahallul, kuku ibadahnya dipotong hari Jumat. Bahkan organ reproduksi Anda pun ada ibadah. Itu dari segi organ tubuhnya. Perhatikan postur tubuh Anda. Anda berdiri, Anda rukuk, Anda sujud, Anda duduk antara dua sujud. Semua gerakan Anda punya fungsi ibadah. Baik, itu lahiriah Anda. Sekarang pelajari batiniah Anda, hati Anda, perasaan Anda. Semua perasaan Anda itu ternyata ibadah. Cinta Anda ibadah, benci Anda ibadah, rindu Anda ibadah, cemburu Anda ibadah, marah Anda ibadah, dengan catatan di tempat yang pas. Cinta Anda ibadah di tempat yang pas. Benci Anda itu ibadah di tempat yang pas. Cemburu Anda itu pun ibadah di tempat yang pas. Berapa Anda punya perasaan? Anda punya 100 perasaan, semuanya ibadah, yang penting tempatnya pas. Gunanya kita belajar agama, gunanya kita ngaji tauhid, agar semua perasaan itu bisa ditempatkan sesuai keimanan. Cinta, oh berarti saya harus cinta salat malam, saya harus cinta tilawah, saya harus cinta zikir pagi, saya harus cinta kedermawanan, saya harus cinta zakat. Cemburu, oh saya harus cemburu orang yang hafal Quran, saya harus cemburu kepada orang yang
kaya lalu kemudian hobi bersedekah. Marah, berarti saya harus marah anak saya kalau nggak salah. Berarti saya harus marah kalau melihat orang yang melakukan kemungkaran. Baik jamaah sekalian, tidak ada makhluk Allah sesempurna manusia untuk beribadah. Lahiriah dan batinnya Anda semuanya sudah disetting oleh Allah untuk ibadah. Sayangnya kita tidak belajar dengan baik, sehingga banyak organ-organ tubuh ini yang fungsi ibadahnya nggak jalan. Telinga ini fungsi ibadahnya nggak jalan karena digunakan mendengarkan campur sari. Mata ini fungsi ibadahnya nggak jalan karena digunakan cuma nonton sinetron. Mulut ini fungsi ibadahnya juga kecil karena lebih sering menggunakan gibah. Anda masih gibah atau udah berhenti? Ibu, bapak, saya kok kadang-kadang pikir gibah ini dosa seumur hidup. Saya salah nggak ya? 98% orang, mohon maaf kalau salah, ini cuma taksiran aja. Gibah adalah dosa seumur hidup mereka. Kita ketemu orang usia 80 tahun, gibahnya semangat betul. Enggak tahu tuh DPR yang bernama Sahroni, apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya dengan kita jamaah sekalian? Allah nampakkan peristiwa, Allah perdengarkan kejadian. Pelajari aja, nggak usah jadi hibah. Baik jamaah sekalian, kembali kepada haji. Nilai akidah berikutnya dalam haji adalah mengagungkan ajaran Allah. Ketika Anda tawaf, ini dalam rangka mengagungkan Allah. Ketika Anda melontar jumrah, ini dalam rangka mengagungkan Allah. Anda mabit di Muzdalifah dan di Mina, ini mengagungkan Allah. Anda wukuf di Arafah, ini untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, semua manasik ini tujuannya mengagungkan Allah. Makanya 7 putaran haji, 7 putaran tawaf, jangan lupa ini untuk keagungan Allah. 7 kali Anda bolak-balik antara Safa dan Marwah, semuanya untuk keagungan Allah. Anda mabit di Muzdalifah, ini untuk keagungan Allah. Nah, di mana masalahnya jamaah sekalian? Ketika Anda mengagungkan Allah, saat yang sama berarti Anda harus merendahkan diri. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa manusia harus mengagungkan Allah? Jawabannya untuk mencabut takabbur dalam hati. Anda agungkan Allah, tapi Anda merasa agung juga. Oh, enggak. Maka ingat baik-baik jamaah sekalian. Besok ketika Anda sedang tawaf, pakaian Anda yang bintangnya berapa, nggak usah ingat-ingat. Anda sedang mengagungkan berarti Anda sedang budak. Sewaktu besok Anda sa'i antara Safa dan Marwah, kendaraan saya gak usah diingat-ingat. Anda sedang mengagungkan Allah, berarti Anda sedang jadi budak. Di depan saya Anda bos besar. Di depan saya Anda jenderal besar. Tapi di depan Allah Anda bukan siapa-siapa. Di depan Allah bukan siapa-siapa. Di depan saya Anda profesor. Di depan Allah Anda orang bodoh. Di depan saya Anda orang baik. Di depan Allah Anda orang yang banyak dosa. Mengagungkan Allah itu konsekuensinya berat.
Saat Anda dalam situasi mengagungkan Allah, satu-satunya status Anda bahwa Anda adalah seorang budak. Anda nggak ada status kedua, status ketiga, status keempat. Sewaktu Anda sedang berada dalam keagungan Allah, sewaktu Anda sedang mengagungkan Allah, status Anda satu-satunya Anda seorang budak. Lupakan status Anda bahwa Anda menteri. Lupakan status Anda bahwa Anda orang kaya. Lupakan status Anda bahwa Anda seorang rektor. Sewaktu Anda sedang mengagungkan Allah, Anda sedang menjadi seorang budak. Sewaktu sa'i Anda sedang terdorong, nggak jadi soal saya sedang jadi budak. Kaki Anda terinjak, nggak jadi masalah saya sedang jadi budak. Lagi minum sabu sama saya didorong orang sampai jatuh. Nggak apa-apa, kamu lagi jadi budak. Tapi kalau di kamar kekuasaan Anda sedang jadi direktur, ya jelas. Nggak akan ada yang macam-macam. Jadi sudahlah Bapak Ibu ya, besok lagi melontar jumroh, malamnya Anda misalnya sedang mabit, siangnya Anda sedang wukuf di Arafah, ingat, saya sedang mengagungkan Allah berarti saya sedang jadi budak. Kalau saya tidak dihormati wajar karena saya sedang budak. Kalau saya diinjak orang wajar, saya sedang jadi budak. Saya khawatirnya jamaah sekalian, Anda sedang melontar jumroh, ingatnya Anda bahwa Anda direktur bahaya. Anda sedang tawaf, tersenggol oleh orang lain, kena keringat orang lain. Anda ingat Anda seorang jenderal, itu bahaya. Tujuannya mengagungkan Allah agar kita selalu sadar saya ini budak. Ingat ya baik-baik ya. Orang yang sering mengagungkan Allah, sombongnya perlahan-lahan akan hilang. Semua orang yang sombong 100% ibadah mereka tidak memiliki nilai mengagungkan. Seandainya setiap ibadah Anda sadari nilai mengagungkan, Anda sedang rapat tadi bukan? Anda sedang rapat. Yang dibahas ini persoalan sangat urgent kan? Iya. Tapi Allah bilang hayya 'alas shalah. Saat itu juga Anda tinggalkan bintang, Anda tinggalkan jabatan, Anda tinggalkan semuanya. Begitu sudah ada hayya 'alas shalah, status Anda cuma satu. Jadilah budak. Tanggalkan direkturnya Anda, tanggalkan jabatan Anda, tanggalkan semua status hayya 'alas shalah ada di telinga, status Anda cuma satu sekali. Status Anda adalah budak. Baik jemaah sekalian, sudah habis waktu, saya tambahkan satu lagi. Dua lagi nih, tapi cepat. Satu lagi jemaah sekalian, nilai akidah berikutnya dalam haji adalah mahabbatul Nabi. Mencintai Nabi kita. Mencintai Nabi. Karena Nabi kita bersabda dalam hadis sahih, "Khudhu anni manasikakum." Kata Nabi, semua manasik ambil dari aku. Bagaimana cara melontar? Ambil dari aku. Bagaimana cara tawaf? Ambil dari aku. Bagaimana cara cium hajar aswad? Ambil dari aku. Bagaimana wukuf? Bagaimana mabit? Ambil dari aku. Bagaimana sa'i? Ambil dari aku. Bagaimana cara zikir? Ambil dari aku. Semuanya nabi. Kok nabi? Iya. Tujuannya manasik ini semuanya adalah agar Anda makin mencintai Nabi. Tujuannya manasik ini adalah untuk mengikat Anda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan, siapa yang diuntungkan dengan cinta Anda kepada Nabi? Nabikah yang diuntungkan? Bukan. Yang diuntungkan dengan cinta Anda kepada Nabi adalah Anda sendiri. Sebab Allah tidak terima cinta Anda kalau Anda tidak cinta Nabi. Yahudi mereka cinta Allah, tapi cinta mereka tidak diterima Allah karena mereka tidak cinta Nabi.
Nasrani cinta Allah, tapi Allah tidak cinta mereka, karena mereka tidak cinta Nabi kita. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Kalian tak ikut aku berarti kalian tidak cinta aku. Baik, nilai akidah terakhir dalam haji adalah akidah al-wala wal bara. Apa itu? Akidah cinta dan benci. Ada orang yang wajib dicintai karena mencintai mereka adalah keimanan. Tapi ada orang yang wajib dibenci karena membenci mereka adalah iman. Orang-orang beriman, mereka yang mendampingi Anda sa'i, mereka yang membersamai Anda mabit, mereka yang menemani Anda wukuf, mereka yang mendampingi Anda tawaf, mereka semuanya adalah orang-orang yang Anda wajib cintai. Mencintai mereka adalah bagian dari iman Anda kepada Allah. Nabi kita bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nabi mengatakan, iman kalian tidak sempurna sebelum kalian cintai orang beriman seperti mencintai diri sendiri. Anda cintakah orang-orang yang tawaf ini? Tidak. Anda cintakah orang-orang yang sedang sa'i? Anda cintakah mereka yang sedang wukuf? Tidak. Kalau Anda tidak cinta mereka, iman Anda tidak sempurna. Sempurnanya iman Anda bahwa Anda mencintai orang-orang beriman. Baiklah jemaah sekalian, itulah 5 nilai akidah di dalam haji. Nilai akidah yang pertama istislam, pasrah kepada Allah. Nilai akidah yang kedua adalah tauhid. Nilai akidah yang ketiga adalah mengagungkan Allah. Nilai akidah yang keempat adalah mencintai Nabi. Nilai akidah yang kelima adalah mencintai orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kajian ini rekam baik-baik. Aplikasinya nanti sampai di sana. Ya. Baik jemaah sekalian. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Yedi Rahmat. Apa izin Ustadz, Anda bertanya tadi Ustadz menyebutkan salah satunya adalah takzim dalam nilai ibadah haji itu adalah takzim mengagungkan ajaran Allah. Yang ingin Anda tanyakan adalah bagaimana cara kita memperbaiki adab kita dalam hal untuk mengagungkan ajaran-ajaran Allah tersebut, karena terkadang dalam keseharian kita selalu ada gangguan-gangguan dari kiri kanan kita, tetangga kita. Barangkali hanya itu yang bisa Anda tanyakan. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini pertanyaan yang sangat besar. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Adab dengan Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Adab dengan Allah, kesantunan dengan Allah, ini tidak akan terjadi kecuali terhadap orang-orang yang al-unsubillah, terhadap orang-orang yang akrab dengan Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau membahas
satu pembahasan yang dinamakan al-unsu billah, akrab dengan Allah. Kita semua menuhankan Allah, tapi hanya sedikit di antara kita yang betul-betul akrab dengan Allah. Dan tidak ada yang beradab dengan Allah kecuali orang yang akrab dengan Allah. Orang munafik itu nggak akrab dengan Allah, maka mereka nggak akan ada adab dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka nggak akan beradab dengan nikmatnya Allah. Mereka juga nggak akan beradab dengan takdirnya Allah. Mereka bahkan tidak beradab dengan Allahnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang beradab dengan Allah hanya orang yang akrab dengan Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka adab dengan Allah adalah satu persoalan yang sangat serius. Beberapa contoh tadi saya sudah bilang, sholat tapi sambil ngorek-ngorek kuping, adabnya di mana? Oh tapi kan tak batalkan, memang tak batal, tapi adabnya di mana? Sholat sambil muak-muak, sholat Anda sah, sholat Anda nggak batal, cuman di mana adabnya? Jemaah sekalian yang saya hormati, saya benar-benar catat betul satu ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, semakin seseorang mencintai Allah, semakin dia memiliki bahasa-bahasa adab. Semakin Anda rasakan agungnya Allah, cinta Anda kepada Allah Azza wa Jalla, Anda semakin merasakan adab dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam catatan saya Bapak, adab dengan Allah itu ada 22. Ada 22. Dan waktu kita udah habis. Sangat banyak sekali. Ini sangat banyak sekali adab dengan Allah Azza wa Jalla. Saya catat ada sekitar 22 adab. Mudah-mudahan kapan-kapan. Tapi secara umum, adab dengan Allah Azza wa Jalla adalah ihsan. Sadari hadirnya sifat-sifat Allah dalam ibadah. Sadari hadirnya pandangan Allah, sadari hadirnya pendengaran Allah, sadari maha dekatnya Allah, sadari maha hadirnya Allah, sadari ilmunya Allah. Kesadaran Anda atas hadirnya sifat-sifat Allah, ini adalah puncaknya adab dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda baca Quran atau berzikir, Anda sadar nggak pendengaran Allah hadir? Iya. Anda sadar nggak bahwa Allah maha dekat? Iya. Anda sadar nggak bahwa Allah maha melihat? Iya. Hadirnya sifat-sifat Allah dalam kesadaran Anda sewaktu menjalankan ibadat, itu adalah puncaknya adab dengan Allah Azza wa Jalla. Anda sadar Allah melihat, makanya Anda nggak berani muap-muap tadi. Anda sadar Allah maha mendengar, nggak mungkin bacaan zikir Anda itu asal. Subhanallah. Asal betul Anda, karena Anda nggak sadar Allah maha mendengar kan? Ya Allah, saya zikir untuk pendengaran Allah, rukuk sujud saya untuk pandangannya Allah, semua gerakan saya dengan kemahadekatannya Allah, pikiran saya ada dalam ilmunya Allah. Anda sadarkan hadirnya sejumlah nama-nama dan sifat Allah, itulah puncaknya adab dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan dengan ihsan.
Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita melihat nilai-nilai akidah, mungkin kan kita ada perusak-perusak akidah juga Ustaz, seperti riya. Nah, bagaimana kita supaya terbebas dari riya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatnya amal Anda dengan dua. Dengan ikhlas, nomor dua dengan sidik. Apa itu sidik? Jujur. Ikhlas, satu lagi jujur. Dengan ikhlas Anda selamat dari riya. Dengan sidik Anda selamat dari ujub. Di dalam riya Anda melihat manusia. Di dalam ujub Anda melihat kemampuan Anda. Saya hebat, saya luar biasa, saya orang saleh. Itu namanya ujub. Anda tidak mungkin ikhlas, Anda dinamakan ikhlas kalau ini tidak terpenuhi. Baik. Ikhlas menyelamatkan Anda dari riya. Sidik menyelamatkan Anda dari ujub. Riya Anda lihat pandangan orang lain. Ujub Anda melihat pandangan diri sendiri. Kesembuhan dua penyakit ini ada dalam surat Al-Fatihah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Iyyaka na'budu, ini menyembuhkan riya. Iyyaka nasta'in, ini menyembuhkan ujub. Iyyaka na'budu, na'budunya tak berat. Yang berat itu iyyaka, hanya kepadamu, itu yang berat. Na'budunya berat? Enggak. Mana yang berat? Yang berat itu adalah iyyaka. Hanya kepadamu. Hanya, itu yang berat. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong. Nasta'in minta tolong kepada Allah tidak berat. Yang berat itu iyyaka, hanya kepadamu minta tolong. Hanya kepadamu ini yang berat. Baik. Apabila dalam setiap ibadah iyyaka na'budu, ya Allah, ibadah ini hanya untukmu, penyakit riya akan sembuh. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Salatku ini pertolonganmu, tilawahku ini pertolonganmu, zikirku ini pertolonganmu. Kalau Anda sadar semua ibadah Anda pertolongan Allah, ujub Anda akan sembuh. Karena orang ujub itu merasa diri, salat saya, zikir saya, tilawah saya, khusyuknya saya, dermawannya saya, ini orang ujub, saya. Tapi kalau Anda sadar Allah, kepadamu aku minta pertolongan, maka Anda akan mengatakan, salatku ini pertolongannya Allah, zikirku ini pertolongannya Allah, tilawahku pertolongannya Allah, dermawanku pertolongannya Allah. Kalau Anda sadar semua ibadah Anda pertolongan Allah, ujub Anda pun sembuh. Jadi dengan demikian, di mana kesembuhan riya? Iyyaka na'budu, itu menyembuhkan riya. Di mana kesembuhan ujub? Kesembuhan ujub adalah iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku minta tolong. Baik. Jemaah sekalian, ada pertanyaan atau sudah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaan yang kedua terkait dengan ria ya Ustaz. Ketika kita melaksanakan ibadah haji dan kita ingin menjaga hati kita, terus kita hanya memberitahu orang-orang yang kita perlukan saja, misalkan pengurus lingkungan atau di atasan di tempat kerja atau misalkan keluarga kita. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau cuma info, pemberitahuan itu kan di luar. Ria itu di dalam, bukan di luar. Ria itu di dalam. Definisi ulama tentang ria adalah talabu al-manzilah fi qulubin nas. Itulah ria. Ria itu menjalankan amal untuk menempatkan diri dalam kagumnya manusia. Menjalankan satu amal untuk menempatkan diri dalam kekaguman manusia. Kagum sehingga orang memuji, kagum sehingga orang respect, kagum sehingga orang memberikan apresiasi, menempatkan diri di dalam kekaguman manusia menggunakan ibadah. Ini namanya ria. Jadi kalau cuma info-info aja, Pak RT besok saya pergi aja. Kalau cuma info itu cuma lidah aja, itu cuma mulut aja. Ria itu di dalam hati. Jadi dengan demikian, jangan pernah menjalankan ibadah apapun dalam rangka menempatkan diri di dalam rasa kagum, biar orang kagum dengan saya. Jadi kalau cuma memberitahu nggak ada masalah. Itu tidak membatalkan ikhlas dan itu nggak termasuk ria. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu, sampai sini manasik hari ini. Mudah-mudahan kajian manasik hari ini diberkahi oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat nanti saat haji ataupun sebelum dan sesudah haji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.